waktu saya sholat subuh, banyak bapak-bapak di jamaah subuh saya juga cerita mengenai bagaimana seorang Suswono itu berkata-kata yang bukan kesannya ya, merendahkan Nabi kita, merendahkan janda, dan merendahkan pemuda kota gitu. Datang lagi kesekian kalinya ke Bawaslu, karena kan beliau nggak hadir kan. Betul. Jadi ibaratnya kayak beliau itu lebih udah merendahkan, merasa lebih tinggi, ngomongnya di sosmed, tidak pada jalur khusus. Thank you Bang David atas kesempatan diberikan ngobrol-ngobrol tentang membahas ini pelaporannya. Ya. You are welcome. Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nih Bang David nih, pengen tahu nih backgroundnya kenapa sih akhirnya harus melaporkan salah satu kontestan Pilkada Jakarta ke Bawaslu ini? Saya sakit hati aja Bang. Oh gitu ya. Itu aja sih. Jadi saya lihat video itu sebelum tidur. Kalau nggak salah tuh waktu itu hari apa ya? Sabtu malam kalau nggak salah. Ya namanya kita biasa scrolling ya. Iya. Jawa Raja Manau kan jari kita udah bukan buat main pencak lagi Bang Gadang, tapi scrolling. Saya lihat video beliau, nggak bisa tidur aja ya. Mikir, bener, akhirnya kan jadi satu bumerang juga buat beliau ya, pernyataan beliau itu. Dan paginya waktu saya sholat subuh, banyak bapak-bapak di jamaah subuh saya juga cerita mengenai bagaimana seorang Suswono itu berkata-kata yang bukan kesannya ya, merendahkan Nabi kita, merendahkan janda, dan merendahkan pemuda kota gitu. Ya. Jadi artinya memang sudah jadi pembicaraan di kalangan komunitas teman-teman Betawi ya? Ya bisa dibilang Betawi, tapi namanya kita masjid di komplek ya Bang ya. Ada Padang, Betawi, ada Sulawesi, umum Jawa, ya kan, Bandung semualah. Cuman memang karena itu yang saya sedih juga, kadang kalau setiap kali saya jamaah sholat subuh, saya yang paling muda gitu Bang. Yang lain bisa senior semua gitu. Termasuk dalam pelaporan ini kan. Ya, tadi abang nanya kan kenapa saya lapor ya? Ya karena saya nunggu juga Bang, saya nunggu gitu. Dalam arti kata kan kejadiannya hari Sabtu, Ahad saya tunggu, mulai ada isu kan, berita kalau ada ormas ini, persatuan ini, organisasi ini akan melapor kan pada hari Senin. Tapi kan nggak kejadian kan? Kejadian ya. Nah, abang itu yang berani melapor loh. Bukan masa keberanian sih Bang, karena nggak enak aja gitu. Kayak kita ada beban gitu, kan? Jadi kayak ibaratnya waktu itu kan Selasa kita udah ngantor, kita bukan pengangguran Bang. Emang kita Betawi gayanya aja pengangguran, tapi kan uang kerja gitu. Kerja. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi Selasa pagi saya sama kerabat-kerabat, staf, pegawai saya terutama itu makan nggak enak kita gitu Bang, karena kita bilang kok bisa begini gitu, sampai kita sempat suuzon segala macam. Tapi intinya sih kalau abang boleh saya simpulkan, nggak sampai 3 menit Bang, kita udah maafin sebenarnya. Iya. Jadi secara etis sudah nggak ada masalah. Enggak masalah, kita sih udah maafin. Kan semua orang punya kedugaan mensuami. Betul. Bisa diproses lah. Betul. Kita udah maafin Bang. Gitu ya. Cuman kenapa ini sampai kita datang lagi kesekian kalinya ke Bawaslu? Karena kan beliau nggak hadir kan. Betul. Jadi ibaratnya kayak beliau itu lebih udah merendahkan, merasa lebih tinggi, ngomongnya di sosmed, tidak pada jalur khusus, karena beliau kan pada saat pilkada nih Bang. Saya sih sebenarnya nggak ngomongin pilkada ya. Konteksnya kampanye lah ya. Iya, tapi pada saat konteks beliau itu memang dinyatakan sebagai salah satu calon, ya memang kami sebagai pelapor, saya kan warga biasa Bang. Ya kita harus lapor ke Bawaslu, karena di Bawaslu ada yang namanya Satuan Penegak Hukum Terpadu, di mana ada pihak kepolisian dari Polda, Kejaksaan, dan Bawaslu sendiri. Nah di sini kan hari ini kan kita udah jelas nih dapat info kalau hari ini hari Rabu tanggal 20 November nih, setelah beberapa waktu yang lalu kita melaporkan, belum ada 3 minggu, memang Bawaslu bekerja secara cepat. Cuman kan Suswono nggak hadir 3 kali kan Bang? Berapa kali ya? Suswono 3 kali dipanggil nggak hadir Bang. Ya jadi hari ini kita datang, alhamdulillah kita melihat Bawaslu tuh bekerja dengan dengan maksimal. Tinggal berkasnya nih, kan kita udah dapat laporan dari salah satu anggota Bawaslu kalau sudah diproses di Polda. Nah tinggal nanti penyidik-penyidik di Polda nih bagaimana memproses ke depannya. Kalau saya sih nggak cari dendam ya Bang ya. Tapi maksud kami adalah yang namanya permohonan maaf atau bisa dibilang taubat, kalau belum bilang mau taubat ya, mau itu keselip ke kalimatnya atau apa, Allahu a'lam gitu sebutannya gimana, tapi kan ada ruangnya Bang. Ruangnya betul. Ada jalurnya. Ada jalurnya. Ini kok beliau tuh 3 kali nggak datang loh Bang, kan bikin malu.
Kalau saya kayak pengecut aja gitu kan. Tapi kan ada pendapat sinikal juga ya. Itu Bang David cuman dijadiin proksi, dijadiin oleh salah satu calon. Itu Oh, saya sih nggak masalah. Kalau saya harus jadi proksi untuk kebaikan, saya lakukan, Bang. Kenapa enggak? Saya juga ada kok yang nawarin macam-macam buat cabut laporan. Buktinya saya tidak lakukan. Ini kan apa aja ditawarannya? Wah, macam-macam lah, dari segi materi, dari segi kenalan. Gitu. Udah pasti itu, Bang. Jabatan udah gitu juga. Jabatan setelah pilkada. Tapi buat apa gitu loh, Bang? Kalau Abang, mohon maaf, bukannya saya sombong ya, Bang ya. Tapi kalau Abang Google saya, Bang, lah babe saya itu salah satu orang pertama yang punya Mercedes di Jakarta, Bang. Haji Duri Abdurrahman almarhum. Beliau dulu ketua Apindo DKI Jakarta. Yang namanya artis-artis apa, orang yang namanya Sultan itu, mungkin bapak ibunya belum ngerasain sirloin steak di Hotel Mandarin. Saya udah ngerasain itu. Saya dulu zaman SD kelas 1 potong rambut tuh di mana itu, di Rudi Hadiswarno ya. Masih ingat tuh, Bang. Saya tinggal berapa lama tuh di hotel nih. Jadi kita nggak bicara materi, Bang. Nah, kita nggak bicara materi. Jangan salah. Banyak orang Betawi yang kayak saya, yang mungkin nggak pernah bahkan merasakan kenikmatan hidup seperti saya, tapi konsisten dalam akidah. Intinya Abang tidak ada motif materi. Yang kedua tidak ada motif politik juga ya. Politik saya sih nggak begitu paham, Bang. Tapi politik kebaikan lah ya. Iya, betul. Politik moral lah. Iya, dan saya juga kesian aja sama abang-abang saya atau pihak-pihak yang saya sebut sudah di level mencaci maki saya, Bang. Saya juga dengar, ngapain tuh si David digadiin apa sama ini orang yang ibaratnya jualan botol. Lah saya bingung, botol maksudnya apa? Botak tolol gitu. Saya sih kesian gitu, Bang. Karena di saat itu manusia mencaci maki saya, iya, dosa saya kebuang kan? Betul. Saya serahkan hidup saya kepada Allah. Hanya saja kenapa kok sampai segitunya gitu. Bahkan saya akan lebih hormat dan salut sama Suswono kalau beliau datang, beliau tabayun yang bener. Tapi ini kan ibaratnya kayak, aduh siapa sih, Bang, mohon maaf Bang, saya Betawi, saya yang udah lama di luar negeri gitu. Jadi orang yang lebih keren dari Suswono saya kenal banyak. Saya dulu sekolah bareng-bareng pangeran-pangeran yang di mana itu di apa Middle East tuh ya, di Timur Tengah ya, yang namanya ini. Saya nggak usah sebutin siapa. Tapi saya kenal pangeran-pangeran itu, Bang. Sebelum mungkin di sini dijadi sesuatu yang fenomenal gitu. Kita nggak mikirin harta, Bang. Di Betawi kita orangnya adem. Kita nih bisa dibilang yang pertama akan tempur, yang akan memberikan jiwa raga kita. Kalau kita dibilang Betawi itu lain ya, Bang ya. Kalau masalah akidah. Gitu ya. Karena dalam sejarah Allahu a'lam nih, Bang. Betawi itu salah satu suku pertama di Indonesia yang masuk Islam. Kita. Makanya abang denger kan, kalau di Betawi itu zaman dulu nih, zaman kita bocah, lu mau ngapain? Mau sholat apa sembahyang? Dilanggar. Nah, karena kita salah satu suku pertama yang melanggar kepercayaan kuno dulu. Peradaban yang dulu tuh kan ada agama. Iya, agama sebelumnya. Makanya kita tuh disebut langgar. Itu salah satu. Oh, itu ya. Asal muasal itu apa? Itunya itu ya, genealoginya ya. Itu karena kita suku yang melanggar, kita yang masuk Islam. Oh, Pak, ya. Kalau yang lain kan beda tuh. Ada yang nyembah puun, ya kan, ada yang nyembah macam-macam, animisme. Iya. Nah, tapi pada saat kita mendapat pesan dari Rasulullah SAW, kita mendapatkan rahmat dari beliau. Kita belajar, didatangkan dari guru-guru kita gitu kan, bahkan salah satu sahabat beliau datang ke tanah kita yang kita bilang Betawi, kita terima. Nah, bagaimana Bang, Nabi, sosok yang mulia, manusia yang mulia, yang suci, itu bisa dianalogikan dengan cerita gitu. Ya, ini kan multitafsir ya, Bang. Oh, mungkin Suswono lelah, Bang. Mungkin lelah, atau beliau kan umurnya udah 65 tahun ya. Tapi sekarang kan kalau sesuai dengan statistik di PBB kan tua itu umur 80 tahun, Bang. Sebenarnya beliau masih muda. Ayah saya pun beliau wafat umur 92 tahun dan beliau masih kerja, Bang, umur 65, 70. Tapi kalau beliau udah nggak sanggup, mundur, minta maaf. Itu akan lebih gentleman. Kalau sekarang kan ini bukan, saya nggak bawa pilkada sekali lagi, Bang ya, tapi ini Allahu a'lam, ini sunatullah. Dan mohon maaf ya, Bang ya,
Saya juga sebenarnya tuh kesel bang di awal. Masa anak Betawi sekeren saya kagak ada yang ngambil jadi tim ses 1, 2 atau 3. Iya betul. Coba kalau abang Google Betawi bangkit atau apa, pasti ada nama saya bang. Tapi kenapa saya kagak dipilih gitu jadi tim ses? Kalau perlu saya bisa modalin kali itu beliau kan. Tapi ini kagak dipilih bang. Coba abang bisa bayangin tuh. Ya. Terus kalau itu bukan sunatullah bang. Ya. Terus ngomong-ngomong ini ya, udah 3 kali ya Suswono itu salah satu paslon di pilkada ini nggak hadir ya. Dan kabarnya kan sudah diserahkan atau dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Ya, nah, betul. apa yang akan dilakukan kalau seandainya proses hukum ini berjalan lambat atau diperlambat atau bahkan mandek gitu? Gini bang, Allahu'alam. Gini bang, pertama-tama saya juga kan sempat ditanya. Mungkin bukan diinterogasi tapi diarahkan, dinasehati oleh sesepuh Betawi dan juga dari pihak kepolisian. Oh gitu. Tapi saya bilang sama beliau, Bapak polisian terhormat, saya datang ke kantor Bapak untuk berkonsultasi dalam kasus ini bukan karena hawa nafsu Pak, bukan karena saya marah, bukan pengen cari duit. Kalau duit sih enggak, mungkin saya di kantor bang. Motifnya ada orang mengatakan begitu kan. Betul bang. Ya, jadi gini bang. Jadi saya melaporkan Suswono datang ke Polda, datang ke Bawaslu bukan dengan amarah bang, bukan dengan hawa nafsu. Saya hanya manusia biasa yang kalau saya dibandingkan Suswono, ilmu saya mungkin masih cetek. Tapi yang saya bingung, kenapa seorang Suswono ini dengan mudahnya membuat satu narasi dengan kisah suci Siti Khadijah dan Rasulullah dan Nabi besar kita. Nah ini yang saya sih sebenarnya nggak bingung bang, tapi ini yang ingin saya lempengin. Sebenarnya inilah waktu beliau diwawancarai, beliau bilang, oh ya saya mau tabayun, ayo kita tabayun. Sebenarnya kan pihak Bawaslu secara administrasi memungkinkan untuk mempertemukan semua pihak. Tapi beliau nggak datang kan. Bahkan pada saat ada klarifikasi dari Ormas Bang Japar, ada salah satu oknum dari Ormas Bang Japar yang memukul saya. Gitu. Ya kan. Tapi kan Bang Japar itu terbelah jadi 2 juga. Iya, itu saya tahu ada Bang Japar, ada BJI ya, Bang Japar Indonesia. Nah ini Bang Japar yang di bawah oleh Po Fahira. Ya, assalamualaikum. Siap. Ya, oke. Jadi seandainya ini prosesnya mandek, mungkin sampai lewat pilkada, tetap akan diperjuangkan terus? Menurut saya bang, kan umat Islam itu kan nggak saya sendirian bang. Iya, betul. Nah intinya gini bang, semua ini kan ada sunatullahnya. Mohon izin, abang agama Nasrani ya? Iya. Oke, mohon izin bang. Mungkin saya bisa sedikit jelasin bang dengan keterbatasan yang ada. Di agama kami yang namanya sunatullah itu seperti prima causa, sebab akibat. Jadi sunatullah. Jadi seperti ini tangan bergerak, ini kenapa? Karena otak saya, neuron saya memerintahkan tangan ini bergerak. Ini sunatullah bang. Nah, ini kampung bang, di kampung Betawi ini kampung yang luar biasa, banyak orang-orang soleh, orang-orang alim. Saya hanya atom bang, istilahnya ya serpihan. Itu juga kecil banget, dan serpihan dari potekan Rengginang yang serpihan banget bang. Jadi saya yakin insya Allah akan ada aksi dan reaksi. Intinya nanti kalau Allah alam di akhirat nanti kaum Betawi ada yang wakilin bang. Jangan kita ngaku-ngaku Betawi, tapi Nabi kita direndahkan, kita diem aja. Ya. Izinkan ayah bang menutup dengan sedikit pantun. Di atas daratan ada gunung, di atas gunung ada langit. Buat kita semua penegak kebenaran dan pencari keadilan Betawi, jangan pada bingung, karena SK kita udah turun dari langit. Kalau ada kesalahan itu milik kami, kesempurnaan hanya milik Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.